Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Perkenalkan saya Tri Maulida MPD, guru di SMK Yapia Parung, RT 1 RW 3, Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Saya ada di kelas berapa nih sekarang? 12 LPS. 12 LPS kemarin ulangannya bagaimana hasilnya? Ya, saya nggak ragu sama kalian. Bagus. Baik, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, teman-teman seperti biasa silakan dipimpin doanya, ya. Silakan. Ya, silakan kita lanjutkan dengan bacaan Asmaul Husnanya ya. Ya. Baik teman-teman, saya absen dulu ya. Ada Abu Sulaiman. Alhamdulillah. Adelia Putri. Alhamdulillah. Ahmad Fauzan. Alhamdulillah. Yohana. Alhamdulillah. Zahra. Alhamdulillah. Yang tidak hadir hari ini kenapa? Sakit dan izin. Tadi Gipta ya? Baik. Sebelum kita masuk ke lebih rinci mengenai isi dari tujuan pembelajaran, Mama bisa amati gambar bawah ini ya. Kemudian jelaskan makna yang tersirat. Pada gambar yang pertama, wasiat yang diwarisi. Ya, jadi terkait dengan hal-hal yang memang harus ditunaikan oleh ahli waris dari si pewarisnya. Mungkin pewarisnya mewasiati hartanya sebagian untuk rumah sakit atau rumah yatim atau apapun itu ya, lembaga yang memang membutuhkan bantuan. Lalu selanjutnya keluarga bahagia. Yang ketiga, warisan yang adil dan keluarga yang bahagia. Jadi di antara semua ini ada nggak kaitannya? Dan apa sih maksud dari mana yang tersirat dari gambar ini? Silakan, ada yang bisa menjawab? Aku Ibu. Ayo boleh, silakan kerja. Jadi ceritanya ada tetangga aku. Nah dia
itu punya kakeknya itu punya harta yang banyak banget sekitar 500 jutaan. Akan tetapi si pewaris ini atau si kakeknya ini nggak semuanya ke 500 jutanya itu buat keluarganya, akan tetapi setengahnya atau sebagiannya itu seperti buat panti asuhan, terus buat masjid, jalan raya dan lain sebagainya. Dan itu masuk ke dalam wasiat. Jadi si pewaris ini udah mewasiat ini sebelum meninggal bahwasannya hartanya itu setengahnya itu bukan buat saudara-saudaranya, akan tetapi setengahnya itu buat masyarakat umum atau seperti masjid, jalan raya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi seperti lembaga-lembaga sosial itu. Betul. Nah, apakah tidak ada selisih di antara ahli waris? Karena kan tidak sedikit yang memang ngerasa butuh, akhirnya mereka gak terima dengan keputusan yang wasiat itu harus ditunaikan. Enggak, Bu. Itu enggak berpengaruh karena kan kalau wasiat itu bersifatnya mutlak ya. Kayak udah perjanjian antara si pewaris ini terhadap harta-hartanya yang akan dikemanakan gitu. Oh iya, berarti memang tidak ada masalah ya? Tidak. Baik, kita kasih tepuk tangan kita. Jadi kita membahas tentang apa saja di pembelajaran ilmu mawaris kali ini. Tujuannya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Yang pertama, pengertian hukum kewarisan Islam. Kita harus sudah paham hukum kewarisan itu apa, lalu ketentuan hukum kewarisan itu apa, dan identifikasi golongan ahli waris, serta kodifikasi pembagian ahli waris, menghitung cara pembagian ahli waris, serta mengambil hikmah dari keseluruhannya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin saat ini masih bingung setelah belajar hari ini, insya Allah tidak akan bingung kan? Baik. Bisa dipahami? Bisa. Ibu mau tanya dulu, adakah yang tahu sebenarnya harta peninggalan dan harta waris itu sama atau tidak? Bedanya seperti apa? Coba kalau harta peninggalan itu apa? Harta yang ditinggalkan tapi masih ada kewajiban yang harus ditunaikan. Atau misalnya yang meninggal itu meninggalkan uang atau benda yang total itu 100 triliun. Wow, banget Sultan ceritanya yang meninggal. Nah kemudian ada utang-utang ternyata dia atau ada janji tertentu setelah ditunaikan termasuk wasiat ya. Nanti sisanya baru harta warisan. Teman-teman kita semua. Kita bisa perhatikan di An-Nisa ayat 12 ya. Di sini jelas tertuang di mana hak-hak masing-masing yang memang mendapatkannya sudah ditentukan oleh atau dalam Islam, gitu ya. Jadi memang dalil tentang ilmu waris itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 2. Kita sekarang sudah ada Jati dan juga Yohana. Ingin bantu saya membacakan Quran surat yang menjadi dalil dari ilmu mawaris. Silakan kepada Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahum waladun. Fa in kana lahum waladun falakumur rubu'u mimma tarakun. Wasiyatu minallahi wallahu alimun halim. Shadaqallahul azim. Baik, silakan kepada Yohana untuk artinya. Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha menyatu. Terima kasih dan kita kasih tepuk tangan lagi. Ya, masuk ke tujuan berikutnya yaitu mengidentifikasi golongan ahli waris. Teman-teman, kemarin saya sudah jelaskan bahwa yang sebelah kiri ini pihak laki-laki, yang sebelah kanan pihak perempuan. Yang untuk tanda yang di blok lebih atau dikasih ruang sebelah kanan dan di sebelah kiri, berarti maksudnya dia yang diprioritaskan. Jadi dari pihak laki-laki, andaikan ayah, anak laki-laki dan suami sudah ada, maka yang lainnya gugur. Bisa dipahami? Ya. Nah kalau yang dari pihak perempuan, jika ada suami si ayah, maka yang lainnya juga sama gugur gitu ya. Jadi ini yang sebelah kanannya, ini untuk sebelah kiri untuk melengkapi jika salah satunya tidak ada, maksudnya demikian. Ahli waris itu
ada dua, yaitu zawil furud dan juga asobah. Zawil furud yang memang dia sudah ditetapkan ketentuannya oleh Islam, sedangkan asobah sisa dari pembagian zawil furud. Hijab dan mahjub. Hijab hirman itu adalah tertutup secara mutlak. Berarti ketika memang sudah ada anak, cucu tidak dapat. Hijab nukson, tertutup karena adanya yang lain sehingga mengurangi jatahnya. Contoh, suami, dia haknya kalau tidak ada anak 1/2, tapi ketika ada anak menjadi 1/4. Itu namanya hijab nukson. Nah, ini untuk ukuran-ukurannya, takaran-takarannya. Kita akan tahu bagaimana aplikasiannya jika teman-teman sudah ada di praktek langsung. Nah, ini contohnya, saya contohin dikit ya. Nanti setelah contohin dikit, baru nanti kita akan memilih. Teman-teman tuangkan di kartonnya. Mana yang teman-teman mau pilih dari beragam pilihan soal yang ada. Perhatikan dulu untuk cara penghitungannya. Ya, harta warisan ada 180 juta. Bagian istri 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia ada anak. Kalau tidak ada anak berarti 1/4. Berarti di sini yang meninggal siapa? Suami. Bagian ibu 1/6, sama ada anak dan 2 anak laki-laki. Nah, ini yang menjadi akar dari penyelesaiannya. Asal masalahnya dari 1/8 dan 1/6. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut 8 dan 6 adalah 24. Sehingga 24 dibagi 6 berapa? 24 dibagi 6 4 ya, nih didapat seperti ini. 24 dibagi 6 4. Jadi 4/24. Jadi hasil KPK itu yang nantinya akan jadi pembilang tuh ya, akan jadi pembilang. Dari pembilang ini dibagikan 1/8-nya, nanti didapat 3/24 untuk yang istri menjadi 180 juta dikali 180 juta hasilnya 22.500.000. Begitupun ibu. Nah, sisanya asobahnya di 2 anak laki-laki. Dari 180 juta dikurangi dulu yang tadi jatah istri dan ibu, sisanya baru dibagikan ke 2 anak laki-laki yang memang jadi asobah. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, intinya di situ ya, bagaimana bisa mendapatkan 24 dari mana? KPK-nya. Paham sampai sini? Baik, sekarang teman-teman sudah bawa kartonnya? Coba tunjukin kartonnya. Ya, baik, silakan. Nanti di sini ada soalnya yang teman-teman boleh memilih. Dan untuk kelompok 1 mau yang mana? Soal 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Misalnya soal kelompok 1 atau kelompok 2 soalnya sama, pilihannya tidak masalah. Boleh yang mana ingin dipilih? Kelompok 1. Oh ya, nanti langsung saja ditulis di karton itu juga. Tapi pesan saya sebelum dituangkan ke karton, teman-teman boleh tuangkan dulu ke buku tulis. Ya, bisa dipakai. Ya, saya kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu boleh dikumpulkan ke depan. Lima. Kelompok 3. Kelompok 2, kartonnya mana? Oke. Kelompok 1. Lebih nyaman di bawah, guys. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok berapa? Yeay. Hari ini semua pembelajaran kita telah selesai satu persatu, telah dilaksanakan dengan baik.
teman-teman sudah menyimak apa itu tentang hukum waris dan pembagian-pembagiannya serta cara hitungnya. Sekarang semua sudah bisa? Untuk refleksi, saya mau bertanya teman-teman yang bisa langsung saja menjawab. Bisa ya? Yang pertama, apa sih hukum waris dalam Islam itu? Ya, hukum yang membahas tentang pembagian warisan. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Selanjutnya berkaitan dengan ahli waris. Ahli waris itu ada dua, ada yang zawil qurud dan juga asobah. Kalau zawil qurud itu apa sih? Ya, yang ukurannya atau pendapatannya atau bagi hasilan sudah diterapkan dalam sedangkan asobah itu ya sisa dari zawil qurud. Semua dan teman-teman bisa ya cara menghitungnya ya. Ya, nanti ada hijab juga. Ketika ada yang hijabnya mutlak, ada yang hijabnya memang setengah. Kalau yang mutlak ketika memang sudah ada anak laki-laki, berarti cucu nerima atau tidak? Karena memang di situ posisinya hijab mutlak. Kalau sebagian berarti dia berkurang. Contoh misalnya ayah yang tadi atau suami yang tadi haknya 1/2. Ketika ada anak, ketika ada anak dapatnya menjadi betul. Kalau istri yang tadinya tidak ada anak 1/4, kalau ada anak hebat. Tepuk kita semua. Ya, terima kasih Ibu ucapkan, mudah-mudahan semua yang kita terima hari ini dapat dipraktekkan di kehidupan yang akan datang. Ibu minta maaf kalau misalnya ada banyak salah dari yang Ibu sampaikan, harus kalian jadikan pacuan. Ini baru sedikit. Kalau mau lengkap berarti kalian harus baca lagi dari sumber-sumber yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.